Baik, semuanya, sebelum kita mulai, saya akan informasikan bahwa untuk di sesi pertama ini, saya Yahya Hadi Kasim yang nanti bertindak sebagai coach, kemudian Ibu Fitriani Hadipara bertindak sebagai coachee, kemudian Ibu Hairia Iskandar Alam bertindak sebagai pengamat. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, Bu Fit? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Ibu Fitri, ini saya dengar informasi bahwasanya Ibu Fit ini ada memiliki program ataupun agenda terkait dengan Ibu Fitri ingin memfasilitasi atau memaksimalkan penggunaan IT di sekolah barunya Ibu Fit. Apa benar, Fit? Iya Pak, betul sekali itu Pak. Cuman sementara direncanakan untuk pengembangan ICT agak kepada anak-anak. Oh iya, jadi ini lebih fokus untuk bagaimana pengembangan IT kepada anak-anak ya Bu Fit ya? Sebenarnya untuk kalau bilang dikembangkan juga belum juga, karena secara dilihat di lapangan banyak yang belum mengetahui ICT sama sekali. Mungkin sebagian besar yang belum tahu cara penggunaan atau mengoperasikan ICT tersebut seperti laptop, kemudian komputer. Ya sebagian sih yang ada yang sudah bisa, tapi sebagian lebih besar yang belum. Berarti nanti yang kita bahas ini terkait apanya nih Bu Fit? Yang ada ke gurunya, ada ke siswanya, terus yang kalau perencanaan yang kemarin itu saya rencanakan memang utamanya ke anak, tapi saya juga pengen ke guru-gurunya Pak, supaya tidak saja anaknya yang tahu, harusnya gurunya juga yang tahu. Ternyata setelah saya melihat ada beberapa hasil pembicaraan saya nanya-nanya kepada guru-guru, memang ada yang tahu, banyak yang lebih banyak yang sudah tahu dibandingkan belum kalau untuk gurunya. Oh, berarti situasi sekarang itu seperti itu, kondisinya di lapangan itu seperti itu ya Bu Fit ya? Iya. Iya. Kemudian kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu Bu Fit? Misalnya kayak tadi Ibu Fit sempat sampaikan bahwa ada yang belum seperti itu. Jadi yang belum ini yang mempengaruhi saya untuk mau melakukan pengembangan ICT atau mengajarkan anak-anak untuk mengenal ICT, karena pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas itu anak-anak pada kesulitan kalau mereka diminta untuk membuat suatu video pembelajaran menggunakan aplikasi-aplikasi, misalnya membuat suatu artikel atau membuat suatu video poster. Kan anak-anak sekarang ini kan banyak yang kalau mau mengeksplor keterampilannya secara langsung menggunakan tangannya sendiri melukis itu sudah tidak seperti dulu ada pembelajaran melukis. Tapi memang mungkin saya juga belum tahu, soalnya saya kan tidak memegang pembelajaran tentang melukis, tapi setahu saya yang saya lihat anak-anak kan tidak bisa melukis secara langsung. Jadi kalau diminta untuk membuat gambar, mereka tidak bisa. Jadi saya mengatakan bahwa kalau kalian mau suka untuk menggambar, ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kalian untuk menyalurkan keinginan kalian dalam hal menggambar animasi atau menggambar pohon misalnya, atau apa yang kalian ingin gambar, yang kalian ingin tuangkan, bisa menggunakan aplikasi. Nah itu
Jadi supaya dengan demikian bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas kalian jika kalian ingin mengeksplor tugas kalian dalam bentuk poster atau mengeksplor bentuk tugas kalian dalam bentuk video, bisa menggunakan aplikasi yang lain lagi selain karena banyak aplikasi, bukan cuma yang kita kenal Capcut kan, anak-anak kan lebih banyak kenal aplikasi di HP itu kan Capcut, kemudian Inshoot, kemudian TikTok. Saya di sini selain itu saya juga mau mereka menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan yang bisa menggunakan ID mengajar supaya mereka tidak berbayar begitu menggunakan aplikasi tersebut karena menggunakan ID belajar mereka. Ya termasuk Canva itu, Pak. Oh, Ya, baik. Berarti situasinya seperti itu. Berarti tadi Ibu Fit sempat saya tangkap itu, Ibu Fit pengennya anak-anak memiliki atau menggunakan aplikasi itu melalui ID belajar ya Ibu Fit ya, agar bisa menggunakan aplikasi itu tidak berbayar seperti itu. Baik, itu adalah kondisi yang memang saat ini Ibu Fit alami. Terus kalau menurut Ibu Fit kira-kira yang bisa membuat impian ataupun rencana Ibu Fit itu terwujud itu kira-kira seperti apa? Saya inginkan pasti saya mengadakan perencanaan terlebih dahulu supaya bisa menarik mereka dalam satu ruang untuk bisa diajak berlatih ya. Karena kadang-kadang kalau kita meminta mereka untuk berlatih, pasti kita membutuhkan waktu, mengatur waktu kapan. Jadi kita komunikasikan terdahulu kepada menanyakan mereka apakah mereka berkeinginan seperti itu. Nah, kalau kita sudah menemukan jawaban dari anak-anak, kita mengatur perencanaan itu bersama guru-guru atau dewan sekolah. Jadi kita komunikasikan lagi dengan kepala sekolah tujuan atau visi yang ingin kita usung untuk anak-anak. Jadi jika sudah disetujui seperti itu, sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka saya akan merencanakan bersama teman-teman guru, kemudian mencari apa yang harus dibutuhkan, kemudian mencari waktu kapan dilaksanakan yang bersama dengan anak-anak tentunya. Karena apapun itu, karena kita harus tahu di sekolah itu kita mencari waktu, kapan waktu bisa dilakukan kegiatan ini supaya tidak mengganggu proses pembelajaran yang sudah dijadwalkan di sekolah. Oke, baik. Berarti ini sudah sudah ada persiapan-persiapan atau setidaknya ada sudah planning, sudah Ibu Fit sudah punya rencana ke depannya. Tadi saya menangkap Ibu Fit di sini ada satu kata yaitu membangun komunikasi dengan dalam hal ini dengan warga sekolah yaitu kepala sekolah dan juga dewan guru. Nah, yang berikutnya Ibu Fit, dari hal yang Ibu Fit sudah sampaikan itu diharapkan ada gagasan ataukah ide apa yang nantinya untuk bisa dikembangkan di perencanaan Ibu Fit ini seperti itu. Saya harapkan itu adalah kerjasama daripada teman-teman setelah membangun komunikasi, kerjasama dari teman-teman agar bisa mungkin membantu saya menyalur atau membantu saya untuk bisa melaksanakan keinginan tersebut. Karena kalau saya sendiri juga mungkin ada agak kewalahan ya menangani anak yang banyak karena harus mengatur waktu. Kemudian saya akan memanfaatkan teman-teman yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang situ. Saya akan menanyakan siapa, kemudian kalau mereka bersedia kita ajak untuk bekerja sama, Pak. Jadi ini harapan-harapan saya untuk bisa mereka bekerja sama, dapat meluangkan waktu bersama-sama untuk belajar bersama, kemudian berkolaborasi dengan anak-anak, menyalurkan apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Baik, berarti pada intinya Ibu ingin membentuk teamwork begitu ya. Saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan, berarti ingin membentuk teamwork yang baik
ya. Nah, kira-kira membentuk tim ini apa yang disiapkan untuk bisa Eh, membuat sebuah tim begitu? Kira-kira ada persiapan-persiapan apa untuk ke arah itu? Ya, pastinya saya awalnya kan kita saling berkoordinasi. Kalau sudah terbentuk kata sepakat untuk mau melakukan kegiatan tersebut, kita atur kapan atau siapa yang kalau memang kita tidak bisa, tapi kalau memang kita bisa ya kita saja yang menggunakan keahlian kita, sumber daya kita untuk menerapkan apa yang kita ingin kita lakukan ke anak. Kemudian kita menentukan jadwalnya bersama teamwork, itu kita mengatur jadwal bersama-sama, dan apakah itu kita mengatur waktu, apakah bergiliran, cara menerapkannya itu bagaimana, apakah bersama-sama atau saling bergiliran begitu. Jadi kita mengatur jadwalnya, kemudian mengatur eh, mengatur siapa yang akan memberikan pengembangan itu kepada anak. Misalnya Oke. jadwal ini harus saya, kemudian berikut siapa, atau kita bersama-sama, satu yang memberikan, satu yang mengontrol, itu kita harus komunikasikan Pak mungkin. Oke, berarti saya tangkap ya, berarti yang langkah yang ditempuh Ibu Fit adalah pertama menyepakati dulu perencanaan itu melalui apa namanya kerjasama tadi, teamworknya, kemudian di sini nantinya akan dijadwalkan dibagi tugas ya, Ibu Fit ya, dibagi tugas karena tadi harus ada teamwork yang memang harus membantu Ibu Fit dalam pelaksanaan perencanaan ini. Berikutnya Ya, Ibu, mungkin saya tambah juga Pak, saya ya, selain jadwalnya, saya baru ingat, kan aplikasi, jadi tidak serentak satu kali itu kita harus mengajarkan aplikasi kepada anak. Mungkin kita memilih pada bulan ini aplikasi apa yang kita berikan pada anak. Jika kita sudah melihat ada kemajuan untuk itu, kita mengganti aplikasi yang lain supaya mereka bisa mengenal aplikasi-aplikasi yang lain, karena bukan cuma satu aplikasi yang bisa digunakan. Ya. oke, berarti di sini penentuan jadwal sekaligus materi yang akan disampaikan ya, sehingga Iya. dia variatif. Oke, baik Ibu Fit, saya bisa menangkapnya. Terus kira-kira menurut Ibu Fit itu apa yang bisa dipastikan perencanaan Ibu Fit itu bisa berjalan begitu? Jelas untuk melakukan suatu perencanaan agar bisa tercapai, yang pasti pertama itu kesediaan daripada anak-anak, kehadiran. Kalau mereka tidak bersedia juga kan tidak berjalan kegiatannya. Itu kesediaan dari anak-anak, kemudian kesediaan daripada guru-guru yang digunakan untuk memandu anak-anak, terus perangkat yang akan digunakan, perangkat pendukungnya. Jadi sarana prasarana yang mendukung kegiatan tersebut ada tidak, untuk karena kalau tidak didukung oleh sarana, jelas kita tidak akan bisa mencapai kegiatan tersebut. Jadi apakah perangkatnya sudah ada? Kalau kita menggunakan aplikasi ya tentu dia harus terhubung juga dengan jaringan internet, apakah jaringan internet mendukung atau tidak, kemudian apakah jaringan listrik juga mendukung atau tidak, karena keterhubungan jaringan listrik ada tapi wifi juga tidak ada, tapi jaringan wifi ada tapi kalau lampunya mati juga kan tidak bisa. Jadi kita semua itu bisa tercapai jika didukung oleh sarana prasarana, kemudian kemauan dari kesediaan daripada guru, kesediaan daripada siswanya itu, Bu. Berarti pada intinya saya bisa menangkap bahwa hal ini yang diinginkan Ibu Fit jika semua perangkat baik sarana prasarana, kemauan dan kesediaan anak-anak itu semuanya bisa satu padu ya, bisa satu apa ya, bisa klop satu sehingga semuanya apa yang Ibu Fit rencanakan bisa tercapai atau terencana dengan baik. Berikutnya Ibu Fit, nah kira-kira yang tadi sudah disampaikan, kira-kira
setelah membuat perencanaan tadi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, diantaranya adalah sarana dan prasarana itu, kira-kira selain itu, apakah masih ada misalnya alternatif lain yang dibutuhkan seperti itu, tidak ada lagi, atau masih ada yang perlu alternatif lain seperti itu? Ya, mungkin kalau alternatif yang lain untuk mendukung jalannya kegiatan itu agar bisa berjalan yang lancar, mungkin kita butuh dukungan daripada gadget daripada anak-anak untuk menjaga-jaga ya, menjaga-jaga jangan sampai mungkin pada saat di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba lampu mati, bisa dipersiapkan dengan menggunakan gadget yang sudah terisi data, mungkin itu. Berarti dalam hal ini itu kan tadi disampaikan bahwa nanti waktunya adalah ketika nanti darurat ya, mati lampu berarti siap-siap. Nah, kira-kira kalau ketika terjadi mati lampu seperti itu, siapa yang perlu dihubungi? Yang bisa menangani hal ini mungkin saya tidak, karena kalau seandainya mati lampunya secara keseluruhan, ya kita pahami saja kondisinya, karena kita tidak bisa memaksakan kondisi untuk memerintahkan orang menyalakan lampu ya. Jadi mungkin kita bisa kalau menggunakan HP, kemudian diaktifkan hotspotnya kalau jika ada jaringannya, biasanya kan bisa, cuma itu kendala kalau menggunakan hotspot kan jaringannya kurang bagus. Tapi kalau memang kita tidak bisa ya mungkin kita mencari jalan menunda, kemudian nanti dilanjutkan di pertemuan berikut jika memang kondisi sudah memungkinkan. Oh iya, baik. Ya, yang maksud saya itu misalnya tiba-tiba mati lampu tapi jaringannya tidak mati nih. Berarti anak-anak ini kan ada gawai yang mereka punya begitu. Nah, di situ Ibu Fit sudah menyampaikan bahwa nanti kalau misalnya terjadi seperti itu, kondisi mati lampu, terus misalnya jaringannya dia ada, berarti anak-anak akan diarahkan untuk menggunakan gawai tentunya dengan data kuota internet yang memang sudah diisi, berarti sebelumnya sudah dikomunikasikan bahwa sudah akan diisi ya paket itu, sehingga untuk mengantisipasi. Nah, kemudian apa yang Ibu Fit pastikan bahwa kegiatan atau perencanaan Ibu Fit itu bisa berjalan dengan lancar nantinya? Saya pastikan harus dukungan pertama itu, karena kalau berhubungan dengan gadget ya otomatis dukungan orang tua untuk mendukung anak memiliki gadget yang sudah terisi data, itu pertama. Kemudian saya memastikan bahwa setiap perangkat yang akan digunakan itu berfungsi dengan baik. Nah, kemudian ketiga saya harus memastikan bahwa anak ini siap untuk diajak berkolaborasi dengan menggunakan ICT, kemudian memastikan siapa teman atau teamwork yang akan membantu saya melakukan kegiatan tersebut ya. Terus saya akan meminta juga dukungan daripada kepala sekolah untuk memantau jalannya kegiatan, karena setiap yang namanya kegiatan jadi kita di bawah naungan instansi tanpa ada arahan atau perhatian daripada pimpinan, jelas-jelas yang mungkin yang lainnya mungkin orang bilang kata kasarnya apatis begitu, atau apatis ya, masa bodoh begitu untuk mau peduli dengan anak-anak seperti itu. Jadi butuh juga dukungan dari kepala sekolah. Ya, Pak. Oke, baik. Berarti sudah jelas di sini ya bahwa dukungan yang dibutuhkan itu adalah yang pertama dukungan dari orang tua, kemudian anak itu sendiri, dan terakhir tadi sudah disampaikan adalah kepala sekolah. Ya, baik Ibu Fit, mungkin sebagai penutup apa yang bisa kita simpulkan dari perencanaan Ibu Fit? Ya, yang saya tarik dari apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa ternyata dalam membuat suatu kegiatan yang
akan kita lakukan jika kita menemui masalahnya. Mungkin kita harus bisa sama-sama duduk bersama-sama dengan teman-teman untuk mencari solusinya. Terus kita merencanakan semua yang sudah kita ingin kita lakukan supaya tujuan kita tercapai, direncanakan bersama dengan kepala sekolah, bersama siswa juga, karena biar bagaimanapun kita harus tahu suara hati dari siswa, apakah mereka bersedia atau tidak. Terus dengan teman-teman tentunya. Jadi saya simpulkan di sini bahwa semua kegiatan ini bisa berhasil semua atas ada kerjasama dan dukungan dari teman-teman, kemudian dukungan dari sarana prasarana yang dapat berfungsi dengan baik untuk bisa digunakan pada saat pengembangan pelatihan atau pengembangan ICT anak-anak itu, Pak ya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Fit atas partisipasinya. Luar biasa gagasannya, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan atau diplanningkan, insya Allah bisa berjalan dengan maksimal. Ya, baik, kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Fit yang luar biasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yahya sama Ibu Fit sudah melakukan kegiatan coaching yang cukup menarik dan cukup panjang. Yang saya amati di sini, untuk coach, untuk menyampaikan tujuan, di sini sepertinya coach yang menyampaikan apa yang akan di permasalahan yang dialami oleh Ibu Fit. Nah, seharusnya itu kan coach mengatakan duduk bersama Ibu Fit, kemudian meminta untuk dilakukan coaching dan menanyakan topik kepada Ibu Fit. Nah, kemudian untuk langkah pertama pada tujuan, di sini coach tidak menggali pertanyaan pada coachee mengenai apa hasil yang ingin dicapai pada saat coaching ini. Nah, tetapi kalau untuk identifikasi, saya lihat pada identifikasi itu coach sudah melakukan berdasarkan pada alur pertanyaan, ya misalnya situasinya sekarang seperti apa yang mempengaruhi dan lain-lain, itu sudah tampak identifikasinya. Kemudian rencana aksinya juga sudah tampak jelas. Kemudian terakhir penutup juga semua sudah masuk, Pak. Cuma di bagian tujuan tadi awal saja yang mungkin lupa atau bagaimana. Mungkin itu saja dari saya, Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ria.